Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang materi yang telah kalian catat pada buku catatan PPKN kalian. Jadi, Ibu harapkan kalian melihat catatan PPKN kalian sambil mendengarkan penjelasan yang Ibu jelaskan. Baik, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi pertama kelas 10, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di catatan kalian sudah tertulis apa arti dari kekuasaan. Ibu bacakan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Maksud dari kekuasaan ini apa? Jadi, apabila ada seseorang dia mampu mempengaruhi orang lain, berarti dia memiliki kekuasaan. Atau apabila ada seseorang dia bisa menyuruh orang lain dan orang lain mau melaksanakan apa yang dia suruh, berarti dia memiliki kekuasaan. Ya, oke, selanjutnya yaitu tentang pembagian kekuasaan menurut para ahli. Di sini kita akan mempelajari dua pendapat para ahli tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, apa sih kekuasaan legislatif itu? Menurut John Locke, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Jadi, lembaga negara yang memiliki kekuasaan ini dia mempunyai hak untuk membuat atau membentuk undang-undang negara tersebut. Lalu yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi, lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, dalam pendapat John Locke, dia memiliki hak untuk melaksanakan undang-undang dan juga hak dia yaitu untuk mengadili siapa saja yang melanggar undang-undang tersebut. Nah, yang ketiga, pendapat John Locke yaitu tentang kekuasaan federatif. Arti dari kekuasaan federatif sendiri yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi, menurut John Locke, suatu lembaga negara ada yang memiliki hak untuk melaksanakan hubungan luar negeri, sehingga disebut dengan kekuasaan federatif. Ya, kita lanjut kepada pendapat dari Montesquieu. Montesquieu pun sama, dia membagi pembagian kekuasaan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kita bahas yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Untuk arti dari kekuasaan legislatif Montesquieu itu sama dengan arti dari kekuasaan legislatif John Locke, yaitu untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Untuk bagian Montesquieu, kekuasaan eksekutif memiliki arti lebih sederhana dibandingkan kekuasaan eksekutif menurut John Locke. Kalau tadi di John Locke, kekuasaan eksekutif itu dia memiliki hak melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran undang-undang, namun pada pendapat Montesquieu dia hanya memiliki hak yaitu melaksanakan undang-undang. Lalu, yang ketiga yaitu menurut Montesquieu kekuasaan yudikatif. Kalau tadi di John Locke ada kekuasaan federatif, tapi di Montesquieu adanya kekuasaan yudikatif. Jadi perbedaannya di situ ya. Perbedaan pertama di arti dari kekuasaan eksekutif, yang kedua perbedaannya kalau John Locke mempunyai kekuasaan federatif, sedangkan kalau Montesquieu dia adanya kekuasaan yudikatif. Nah, apa sih arti kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu?
Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi, di kekuasaan yudikatif ini, lembaga negara yang memiliki kekuasaan ini yaitu dia mempunyai hak untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang dan juga mempunyai hak untuk mempertahankan jalannya undang-undang ini. Pembahasan berikutnya yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal dan yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, apa sih arti dari kedua pembagian kekuasaan tersebut? Sebelum Ibu menjelaskan tentang arti dari masing-masing pembagian kekuasaan tersebut, kamu harus mengetahui garis secara horizontal dan garis secara vertikal. Nah, apabila garis secara horizontal berarti dia digambarkan ke samping, sedangkan kalau garis secara vertikal dia digambarkan dari atas ke bawah. Nah, apa sangkut pautnya dengan pembagian kekuasaan ini? Untuk pengertian yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Dia mempunyai arti yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Nah, di mana pada saat kita melihat kekuasaan yang dia miliki, kita melihat apa sih fungsi lembaga itu. Jadi dia tidak memiliki tingkatan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Misal, Presiden dengan DPR, dia memiliki tingkatan yang sejajar, di mana Presiden memiliki kekuasaan tersendiri dan DPR juga memiliki kekuasaan tersendiri. Lalu, berikutnya yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Dia mempunyai arti yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Nah, seperti garis vertikal, dia dari atas ke bawah. Sama dengan pembagian kekuasaan secara vertikal ini, di mana ada lembaga negara yang tingkatannya lebih tinggi dan lebih rendah. Contohnya apa? Presiden dia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan gubernur, seperti itu. Lanjut lagi penjelasan yaitu macam-macam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal juga memiliki macam-macam di Indonesia. Ada berapa macam pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia? Dia terbagi ke dalam 6 pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, Ibu akan jelaskan 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Apa sih kekuasaan konstitutif itu? Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi, tugas dari lembaga negara ini yaitu dia bisa mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ingat ya, undang-undang dasar bukan hanya undang-undang. Nah, siapa yang bisa menjalankan kekuasaan konstitutif ini? Yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif ini dia mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, orang yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaan eksekutif ini, dia wajib menjalankan undang-undang dan juga dia yang mengatur jalannya pemerintahan negara. Lalu siapa yang ada di kekuasaan eksekutif? Yaitu Presiden beserta jajarannya. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif di Indonesia mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh John Locke dan Montesquieu. Kekuasaan legislatif di sini dia mempunyai andil atau dia mempunyai hak untuk membentuk atau membuat undang-undang. Nah, siapa sih yang mempunyai hak ini? Lembaga negara yang mempunyai hak untuk membentuk atau membuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.
Ya, berikutnya yaitu kekuasaan yudikatif. Nah, apa sih kekuasaan yudikatif di Indonesia? Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, lembaga negara yang memiliki kekuasaan yudikatif, dia mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan peradilan. Agar apa? Agar hukum yang ada di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Lalu siapa sih yang mempunyai hak kekuasaan yudikatif ini? Di Indonesia yang memiliki hak kekuasaan yudikatif yaitu ada dua lembaga. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung dan yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Nah, apa sih kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini? Kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi dia mempunyai tugas pada saat lembaga negara memakai uang negara, dia yang akhirnya nanti memeriksa apakah uang ini dipakai dengan baik atau tidak. Nah, siapa yang menjalankan itu? Lembaga negara yang menjalankan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini memiliki arti yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tugas dari lembaga negara ini yaitu dia yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, serta dia yang harus memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia. Jadi pada saat rupiah, harga dolar naik di Indonesia, berarti yang harus menangani yaitu lembaga negara yang memiliki kekuasaan moneter. Siapa sih yang memiliki kekuasaan moneter? Yaitu Bank Indonesia atau biasa kita singkat BI. Nah, selain itu ada contoh pembagian kekuasaan secara vertikal. Ini hanya contoh ya. Tadi karena pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian berdasarkan tingkatan. Jadi semua ada tingkatannya, ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Contoh, Presiden memiliki wakil, di mana di bawah wakil ada menteri, setelah menteri ada gubernur. Gubernur tingkatannya lebih rendah dibanding presiden dan menteri. Dilanjut lagi di bawah gubernur ada wali kota, lalu di bawahnya wali kota ada camat, ada lurah lagi, ada RW dan juga ada RT. Itu berdasarkan tingkatan. Nah, DPR juga punya bawahannya. Siapa sih? DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.